Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Saikal, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Sini. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu mengenai dengan genjer. Langsung saja. Yang pertama adalah asal dan penyebarannya. Genjer diduga berasal dari bagian selatan benua Amerika, yaitu Meksiko dan Bolivia, Paraguay hingga utara Argentina, menyebar hingga ke bagian lainnya seperti benua Asia Tenggara, Afrika, dan utara Australia. Selanjutnya, penyebaran atau pemancaran genjer dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Penyebaran secara generatif dapat terjadi bahwa melalui perantara air dengan tahapan sebagai berikut. Buah genjer yang telah masak akan jatuh ke air dan terbawa oleh air ke tempat yang baru. Mengingat biji tersebut memiliki masa dorman yang panjang, maka dimungkinkan bagi tanaman ini untuk mencari ke tempat yang lebih jauh. Selanjutnya, lingkungan tumbuh. Genjer umumnya tumbuh pada tempat yang berlumpur, subur, dan jenuh air. Akan tetapi diketahui bahwa semakin dalam perairan, maka semakin rendah populasi genjer. Agar genjer tidak dapat menjangkau dasarnya perairan. Genjer ditemukan hidup berkoloni selama lahan tersebut tergenang air. Maka selama itu pula genjer dapat tumbuh. Pengeringan akan mematikan genjer, namun benih masih tersimpan di dalam tanah. Selanjutnya, morfologi tanaman. Berdasarkan perawakannya, dikenal dua tipe genjer, yaitu perawakannya yang besar dan genjer yang perawakannya kecil. Pada genjer yang perawakannya kecil, terdapat dua variasi, yakni genjer yang memiliki banyak anakan dan yang tidak memiliki anakan. Umumnya genjer yang memproduksi anakan lebih kekar atau lebih tahan dibandingkan tipe genjer yang memproduksi anakan. Selanjutnya itu adalah kandungan gizi. Hasil analisis terhadap kandungan gizi genjer Simonsma dan Pileux 1994 menerangkan bahwa 100 gram bagian yang dapat dimakan dari genjer terdapat 1 gram bagian yang dapat dimakan genjer terdapat protein 1 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 0,5, vitamin A 5000 siu, vitamin B 10 siu, dan nilai energi 38 kJ. Pertumbuhan dan perkembangan. Genjer termasuk tanaman yang mudah berbunga. Jumlah bunga dalam satu perbungaan hanya ada satu yang mekar per harinya. Periode bunga mekar dalam satu hari. Bunga genjer akan mekar pada pagi hari, tepatnya pada pukul 7. Bila hari cerah, bunga ini mampu mekar selama 2 hingga 15 jam. Genjer termasuk tanaman kelompok tanaman menyerbuk sendiri. Dengan tipe penyerbukan diduga kleistogami.
Beberapa fakta mendukung dugaan tersebut. Posisi putik berada di bawah kotak sari, memungkinkan serbuk sari yang telah masak akan jatuh kepada putiknya. Selanjutnya, biji genjer memiliki masa dormansi yang cukup panjang, dapat mencapai 4 bulan. Akan tetapi, biji genjer juga ditemukan dapat berkecambah pada umur 2 bulan setelah biji ditanam. Dari serangkaian percobaan, diketahui bahwa biji genjer akan berkecambah bila dibenamkan dalam lumpur media tumbuhnya. Ada 2 jenis genjer anakan, yakni anakan yang terbentuk pada batang utama atau saker, dan pada anak pada bagian apek. Tangkai bunga pada bagian apek akan terbentuk bersamaan dengan proses pemasakan biji genjer. Manakala buah genjer mulai masak, tangkai bunga akan rebah. Demikianlah presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.